Baiklah, saya Nuratun Suryani dan teman saya Husnul Khotimah akan menjelaskan tentang pemecahan permasalahan segitiga siku-siku. Definisi segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu besar sudutnya persis atau sama dengan 90 derajat. Pada sisi segitiga siku-siku ada sisi yang disebut sisi miring. Sisi miring atau hipotenusa adalah sisi yang berada di hadapan sudut siku-siku. Salah satu kegunaan trigonometri yang paling penting adalah untuk memecahkan segitiga. Setiap segitiga memiliki 3 sisi dan 3 sudut yang disebut 6 bagian segitiga. Biasanya, 3 bagian akan diberikan atau diketahui, dan tugas kita untuk mencari 3 bagian lainnya untuk menyelesaikan segitiga. Namun terkadang, kita hanya akan mencari satu bagian dari segitiga. Pada setiap segitiga siku-siku, berlaku aturan teorema Pythagoras yang berbunyi, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Atau apabila panjang sisi miring adalah C, dua sisi siku-siku lainnya adalah A dan B, maka hubungannya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Titik-titik tersebut diberi label A besar, B besar, dan C besar. Dengan sisi-sisi yang berlawanan dengan simpul tersebut masing-masing diberi label A kecil, B kecil, dan C kecil. Pada bagian ini, kita asumsikan bahwa C kecil adalah hipotenusa segitiga siku-siku. Sifat-sifat segitiga siku-siku dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mempunyai dua sisi yang saling tegak lurus. Yang kedua, memiliki satu sisi miring dan salah satu sudutnya yaitu sudut siku-siku. Yang ketiga, mempunyai simetri lipat dan simetri putar. Pemecahan permasalahan segitiga siku-siku. Semua segitiga terdiri dari 3 sisi dan 3 sudut. Jika ketiga sudut segitiga tersebut diberi label sudut A, sudut B, dan sudut C, maka ketiga sisi segitiga tersebut harus diberi label A kecil, B kecil, dan C kecil. Gambar 1 menggambarkan bagaimana huruf kecil digunakan untuk memberi nama sisi-sisi segitiga yang berlawanan dengan sudut yang dinamai dengan huruf besar yang sesuai. Jika 3 dari 6 pengukuran ini diketahui, atau selain mengetahui ukuran ketiga sudut, maka kita dapat menghitung nilai dari 3 pengukuran lainnya. Proses menemukan pengukuran yang hilang dikenal sebagai pemecahan segitiga. Jika segitiga itu segitiga siku-siku, maka salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Oleh karena itu, kita dapat menyelesaikan segitiga siku-siku jika diberi ukuran dari 3 sisi atau jika diberi ukuran satu sisi dan salah satu dari 2 sudut lainnya. Sinus, kosinus, dan tangen. Segitiga yang digunakan pada konsep trigonometri adalah segitiga siku-siku. Dalam menyelesaikan soal trigonometri, rumus apa yang perlu digunakan sangat bergantung pada kombinasi sisi dan sudut yang diketahui. Juga terdapat 2 fungsi trigonometri dasar yang sangat fundamental, yaitu fungsi sinus atau ditulis sebagai sin alfa, fungsi kosinus atau ditulis sebagai cos alfa, dan juga fungsi tangen atau ditulis sebagai tan alfa, dengan alfa merupakan salah satu sudut segitiga siku-siku. Jika kita memiliki suatu segitiga siku-siku ABC dengan salah satu sudut sebesar alfa, seperti pada gambar di samping, maka sisi yang berada di seberang sudut alfa disebut juga sebagai sisi depan, sisi tegak yang berada di dekat sudut alfa sebagai sisi samping, dan sisanya menjadi sisi miring. Dapat dilihat seperti pada gambar. Identitas trigonometri. Identitas kebalikan. Fungsi sinus berkebalikan dengan fungsi kosekan, yaitu sin alfa sama dengan 1 per kosekan alfa, atau kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa. Selanjutnya yaitu fungsi kosinus berkebalikan dengan fungsi sekan, yaitu cos alfa sama dengan 1 per sekan alfa atau sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Yang terakhir yaitu fungsi tangen berkebalikan dengan fungsi kotangen, yaitu tan alfa sama dengan 1 per kotan alfa atau kotangen alfa sama dengan 1 per tangen alfa. Selanjutnya, saya akan memaparkan beberapa contoh soal pengaplikasian trigonometri pada segitiga, khususnya pada segitiga siku-siku. Contoh soal pertama yaitu
seekor kelinci yang berada di lubang tanah. Tempat persembunyiannya melihat seekor elang yang sedang terbang dengan sudut 60 derajat. Jika jarak antara kelinci dan elang adalah 18 meter, maka tinggi elang dari atas tanah adalah pembahasannya. Jika dilihat dari gambar, sisi depan sudut 60 derajat yang ditanyakan panjangnya. Kita ketahui bahwa sisi depan dari sudut 60 derajat tersebut adalah jarak antara elang dan tanah. Kemudian kita ketahui sisi miring segitiga atau hipotenusa diketahui panjangnya 18 meter. Dengan demikian, perbandingan trigonometri yang dapat digunakan adalah perbandingan sinus, yakni sin 60 sama dengan depan per miring. Depan kita ketahui adalah X, dan miringnya adalah 18. Jadi sin 60 sama dengan setengah akar 3 sama dengan X per 18. Kita kalikan silang, X sama dengan 18 dikali setengah akar 3 sama dengan 9 akar 3. Jadi, tinggi elang dari atas tanah adalah 9 akar 3 meter. Kemudian contoh soal kedua. Diketahui seseorang yang berada di atas mercusuar dengan tinggi 45 akar 3 meter sedang mengamati sebuah objek di bawahnya dengan jarak antara objek dan mercusuar sejauh 135 meter. Sudut depresi yang terbentuk adalah pembahasannya. Perhatikan gambar berikut. Besar ABC sama dengan sudut alfa karena saling berseberangan. Kita menggunakan konsep tangan karena yang diketahui adalah sisi depan dan sisi samping. Dengan menggunakan konsep tangan diperoleh tangan alfa sama dengan 45 akar 3 per 135 sama dengan 1 per 3 akar 3. 1 per 3 akar 3 sama dengan tangan 30. Jadi sudut depresi yang terbentuk adalah 30 derajat. Kemudian contoh soal ketiga. Seorang siswa akan mengukur tinggi pohon yang berjarak 4 akar 3 meter dari dirinya. Antara mata dengan puncak pohon tersebut terbentuk sudut elevasi 30 derajat. Jika siswa tersebut jika tinggi siswa tersebut terukur sampai mata adalah 1,6 meter, berapakah tinggi pohon? Pembahasannya yaitu misalkan X adalah tinggi pohon terhitung dari titik setara dengan mata siswa itu. Dengan menggunakan konsep tangan diperoleh tangan alfa sama dengan depan per samping, depannya itu dimisalkan dengan huruf X dan sampingnya kita ketahui 4 akar 3 dengan menggunakan perkalian silang. X sama dengan 4 akar 3 dikali tan 30, X sama dengan 4 akar 3 karena tan 30 adalah 1/3 akar 3 sama dengan 4 per 3 kali 3 sama dengan 4 meter. Tinggi pohon didapat dari jumlah X dengan tinggi siswa yang terhitung sampai mata, yaitu tingginya sama dengan 4 plus 1,6 sama dengan 5,6 meter. Jadi, tinggi pohon tersebut adalah 5,6 meter. Kemudian, contoh soal keempat. Suatu pesawat terbang dalam keadaan mendatar dengan ketinggian 4.000 meter dari menara pengawas. Dalam 50 detik, sudut elevasi pesawat berubah dari 20 derajat menjadi 52 derajat dilihat dari puncak menara pengawas. Tentukan kecepatan pesawat itu dalam satuan meter per detik. Kemudian kita diberi petunjuk bahwa tan 20 derajat adalah 0,364, tan 52 sama dengan 1,23. Pembahasannya sebagai berikut. Pada segitiga ACE, panjang AC dapat ditentukan dengan menggunakan tangan, yaitu tangan 20 sama dengan CE per AC, di mana AC sama dengan CE per tan 20 derajat. AC sama dengan 4000 per 0,364 sama dengan 10.989 meter. Jadi, panjang AC diketahui sama dengan 10.989 meter. Kemudian kita mencari AB pada segitiga ABD, panjang AB juga dapat ditentukan dengan menggunakan tangan, yaitu tangan 52 derajat. Seperti pada gambar, tangan 52 derajat sama dengan BD per AB atau depan per samping. Depannya yaitu BD dan sampingnya sama dengan AB. Maka tangan 52 sama dengan BD per AB, di mana AB kita kalikan silang sama dengan BD per tan 52 derajat. AB sama dengan 4000 per 1,23 sama dengan 3.252 meter. Jadi, langkah terakhir dengan demikian untuk mencari BC atau jarak antara pesawat menuju ke
mercusuar, yaitu dengan jarak BC sama dengan AC min AB sama dengan 10.989 dikurang 3.252 sama dengan 7.737 meter. Jadi, panjang BC adalah 7.737 meter. Kemudian langkah terakhir yaitu menghitung kecepatan pesawat dengan rumus V sama dengan S per T, di mana S adalah jarak dan T adalah waktu. Tapi jarak di sini kita andaikan dengan garis BC. Maka dari itu V sama dengan BC per T sama dengan 7.737 per 50 sama dengan 194,74 meter per detik. Jadi kecepatan pesawat tersebut adalah 194,74 meter per detik. Kemudian contoh soal kelima, sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 200 mil dengan arah 35 derajat. Dari pelabuhan B, kapal itu berlayar sejauh 300 mil menuju pelabuhan C dengan arah 15 meter. Jarak antara pelabuhan A ke pelabuhan C adalah, pembahasannya seperti pada gambar berikut. Panjang AC selanjutnya dapat ditentukan dengan menggunakan aturan kosinus, di mana AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat min 2 dikali AB dikali BC dikali cos 60 derajat. AC sama dengan AB-nya kita ketahui yaitu 200, maka AB 200 kuadrat plus BC-nya adalah 300, jadi C 300 kuadrat min 2 dikali 200 dikali 300, kemudian cos 60 adalah setengah. Jadi sama dengan AC kuadrat sama dengan 40.000 plus 90.000 dikurang 60.000. AC kuadrat sama dengan 70.000. AC sama dengan akar dari 70.000 adalah 100 akar 7. Jadi jarak antara pelabuhan A ke pelabuhan C adalah 100 akar 7 mil. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.